Pengakuan Iran yang ogah jumpa timnas di ronde ketiga. Fakta Piala AFF sudah tak istimewa di mata timnas. Kekuatan timnas diklaim mulai rusak dominasi raksasa-raksasa Asia. Jadi, simak terus berita Timnas Pers selengkapnya. Pengakuan Iran yang ogah jumpa timnas di ronde ketiga. Bukan Jepang ataupun Korea Selatan, pelatih Iran Amir Galenoy justru harap-harap cemas apabila timnya bertemu timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Padahal Iran terbilang menjadi negara nomor 1 di sepak bola Asia, sementara timnas Indonesia datang sebagai kuda hitam di turnamen tersebut. Seperti diketahui, kemungkinan timnas Indonesia bertemu Iran terbilang cukup besar, lantaran kedua negara ini berada di pot yang berbeda dalam undian kualifikasi Piala Dunia 2026. Rekor ketika berhadapan dengan wakil Timur Tengah memang masih belum terlalu baik bagi timnas Indonesia. Terbaru pun di putaran kedua, pasukan Sintayong takluk dari Irak di grup F. Meski demikian, situasi tersebut justru tak terlalu dihiraukan oleh pelatih Iran yakni Amir Galenoy yang justru khawatir kalau berjumpa skuad Garuda. Indonesia dalam beberapa turnamen terakhir cukup mengesankan tim-tim besar Asia, salah satunya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bagaimana tidak, timnas Indonesia menjadi wakil satu-satunya dari Asia Tenggara yang mampu menembus ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Menanggapi peluang bertemu skuad Garuda, Amir Galenoy selaku pelatih Iran mengungkapkan kalau mereka akan menurunkan kekuatan penuh di laga nanti. Walaupun sering menumbangkan Jepang seperti di perempat final Piala Asia 2023 lalu, serta menjadi tim nomor 1 dalam kawasan Asia, tapi Iran tak mau anggap sebelah mata lawan-lawannya. Amir Galenoy bahkan menambahkan kalau Iran masih mempunyai sedikit masalah yang harus dibenahi, meskipun sejauh ini terbilang cukup siap menuju ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kekhawatiran Amir Galenoy itu juga bukan tanpa alasan. Pasalnya tim-tim lainnya justru berlomba-lomba ingin mengalahkan Iran yang notabene negara terbaik di kawasan Asia. Maka dari itu Amir Galenoy kembali mengatakan kalau negara lain pasti sudah memikirkan bagaimana cara untuk menyingkirkan Iran. Fakta Piala AFF sudah tak istimewa di mata timnas. Belakangan ini keputusan-keputusan progresif marak ditempuh oleh induk sepak bola Indonesia yakni PSSI. Selain melakukan program naturalisasi yang tepat sasaran, PSSI pun kini mulai memilih serta memilah target yang akan dicapai oleh tim nasional. Baru-baru ini pun Ketua Umum PSSI Erick Thohir bahkan mengisyaratkan bahwa untuk tahun ini pihaknya tak lagi membebani target menjadi juara Piala AFF 2024. Itu artinya turnamen sepak bola 2 tahunan di kawasan Asia Tenggara tersebut sudah tak lagi menjadi prioritas setidaknya untuk tahun ini. Jika memang hal itu benar terjadi, maka sebuah kerugian besar tentunya akan diterima oleh induk sepak bola Asia Tenggara alias AFF. Pasalnya, dengan tak lagi menjadi prioritas bagi Indonesia, maka hal itu tentunya akan berimplikasi pula dengan animo supporter untuk memberikan dukungannya ke timnas Indonesia di ajang AFF nanti. Padahal kita ketahui bersama, dalam berbagai gelaran berskala regional Asia Tenggara, barisan supporter skuad Garuda selalu saja mendominasi dalam hal pemecahan jumlah pendukung di stadion. Seperti misal pada Piala AFF 2022 dan 2018 lalu, para pendukung timnas Indonesia tercatat selalu menjadi pemecah rekor terbanyak kehadiran. Menyadur laman histori ASEANFootball.org, pada Piala AFF 2022 saat timnas Indonesia bertindak sebagai tuan rumah, jumlah penonton yang hadir selalu mencapai angka puluhan ribu. Bahkan tercatat untuk laga melawan Thailand dan Vietnam, jumlah penonton yang hadir selalu berada di atas angka 49.000 pasang mata.
Pun demikian juga halnya dengan Piala AFF edisi 2018 lalu. Meskipun kala itu timnas Indonesia sedang berada dalam fase kemunduran, namun ASEAN Football mencatat bahwa jumlah kehadiran supporter di laga kandang timnas Indonesia selalu menyentuh angka 15.000 pasang mata. Jika nantinya Piala AFF bukanlah sebuah prioritas, tentu saja hal tersebut sedikit banyak akan mempengaruhi minat kehadiran supporter. Dan imbasnya tentu saja akan mereduksi pemasukan untuk penyelenggara turnamen, bukan? Kekuatan timnas diklaim mulai rusak, dominasi raksasa-raksasa Asia. Timnas Indonesia U16 baru saja mencatatkan prestasi gemilang di babak penyisihan grup Piala AFF U16 2024. Di bawah bimbingan pelatih Nova Arianto, tim ini menunjukkan permainan yang solid dan memukau, mencatatkan kemenangan impresif dengan skor 3-0 melawan Singapura dan Filipina. Keberhasilan Garuda Asia dalam dua pertandingan tersebut tidak lepas dari penerapan strategi taktis yang diterapkan oleh Coach Nova. Ia banyak belajar dari Sintayong, pelatih kepala timnas Indonesia senior. Strategi yang digunakan termasuk formasi 3 center back yang solid yang membuat pertahanan Indonesia sulit ditembus lawan. Bahkan pelatih timnas Filipina U16 Yuki Matsuda mengakui perbedaan kualitas yang signifikan antara kedua tim. Ia mengapresiasi permainan Indonesia yang terorganisir dengan baik dan juga memiliki sistem yang jelas. Menurutnya, Indonesia memiliki banyak talenta luar biasa, striker yang bagus dan pemain cepat yang mampu memanfaatkan celah di pertahanan lawan. Namun di sisi lain, Nova Arianto pun mengakui bahwa pertandingan melawan Filipina tidaklah mudah. Prestasi timnas Indonesia U16 tidak luput dari perhatian media-media Asia. Salah satu media yang memberikan sorotan adalah Seha dari Vietnam. Mereka memprediksi bahwa Indonesia bersama Vietnam, Thailand, dan Australia merupakan kandidat kuat yang akan bersaing memperebutkan gelar juara. Menurut mereka, status tuan rumah memberikan keuntungan tersendiri bagi timnas Indonesia U16. Meski telah menunjukkan performa yang menjanjikan, perjalanan Coach Nova bersama timnas U16 masih panjang. Ia terus berupaya mengembangkan potensi para pemain, baik dari segi teknik, mental, maupun fisik. Mengingat para pemain yang masih berusia sangat muda, dukungan positif dan konstruktif akan membantu mereka berkembang lebih baik. Dengan proses yang berjalan baik, masa depan sepak bola Indonesia pun tampak cerah, dan timnas U16 adalah aset berharga yang perlu dijaga dan dikembangkan.